Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat atas Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Quran surat Al-Qamar, mulai dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8-nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatawalla anhum. Fatawalla, maka hendaklah engkau Muhammad SAW berpaling, anhum, dari mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, yang memang mereka tidak akan mau beriman, tidak akan mau mempercayai walau dalil apapun dan bukti apapun tentang kebenaran ini disampaikan kepada mereka. Maka dari itu, hendaklah engkau berpaling, tidak usah menghiraukan mereka, karena memang mereka memilih jalan kesesatan seperti itu. Yauma yad'ud da'i, yauma, pada suatu hari nanti, yad'ud da'i, menyerulah penyeru. Yang dimaksud di sini adalah malaikat Israfil menurut sebagian ahli tafsir, di mana malaikat Israfil diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupkan sangkakalanya. Dan tentu manusia saat itu semuanya keluar dari alam kuburnya. Ila syai'in nukur, kepada suatu yang sangat mungkar. Artinya hal yang tidak biasa. Hari itu adalah hari yang sangat mengerikan dan sangat berat. Tidak biasa mereka melihat pemandangan dan kejadian yang seperti itu. Yaitu peristiwa hari kiamat. Peristiwa hari pembalasan. Sampai-sampai khusya'an absaruhum, khusya'an, yaitu tertunduk, absaruhum, pandangan-pandangan mata mereka, karena merasa hina, merasa menyesal, dengan penyesalan yang sejadi-jadinya. Yakhrujuna minal ajdas, yakhrujun, mereka keluar, minal ajdas, dari kuburan-kuburan. Setelah ditiupkan sangkakala tersebut, ka'annahum, seakan-akan mereka itu seperti jaradun, belalang-belalang yang muntasyir, betul-betul berterbaran kemana-mana, ya, satu dengan yang lain saling bertabrakan, saling berseliweran. Dan itulah gambaran nanti di hari akhirat setelah kiamat terjadi. Manusia dibangkitkan dari alam kubur semuanya, dan mereka akan seperti layaknya belalang-belalang yang begitu banyak jumlahnya dan bertebaran kemana-mana. Ini betapa mengerikannya
kejadian dan peristiwa yang seperti itu. Muhti'ina ila da'i. Muhti'in, mereka bersegera, tidak ada yang terlambat. Ila da'i, menuju kepada penyeru tersebut, untuk dikumpulkan di padang mahsyar, yang kemudian mereka akan menjalani proses penghisaban amal perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia, dan juga ditimbang amal-amal mereka. Bahkan kemudian masing-masing mereka akan mendapatkan kitab catatan amal mereka masing-masing. Ada yang menerimanya kitab catatan amal itu dengan tangan kanannya. Dan itulah tanda orang yang bahagia. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sementara ada pula dari mereka yang menerima catatan amalnya dari belakang punggungnya dan dengan tangan kirinya, dan itu pertanda orang tersebut akan celaka dan diazab di dalam neraka, karena mereka menjadi manusia yang kafir, yang musyrik, yang tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Saudara sekalian, kondisi dan pemandangan saat itu, yakni bukan hal yang biasa. Betapa mengerikannya. Api neraka menyala-nyala di depan mata mereka. Maka dari itu, yaqulul kafirun, berkatalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kirinya. Apa yang mereka katakan? Hadza yaumun asir. Hadza, ini kata orang kafir tersebut, yaumun asir, adalah hari yang sangat berat, yang sangat sulit, sangat mengerikan, dan menjadikan mereka penuh dengan penderitaan. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa dengan pernyataan bahwa orang-orang kafir itu menghadapi hal-hal yang sangat kesulitan, sangat berat, sangat mengerikan, maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya adalah berarti orang-orang yang beriman akan menghadapi urusan mereka dengan mudahnya, atau penghisaban yang disebut dengan hisaban yasiran, penghisaban yang sangat mudah, sangat gampang, tidak menyulitkan dan tidak menyusahkan. Dan bahkan dalam riwayat, penghisaban orang-orang kafir, orang-orang yang beriman itu ya tidak lebih waktunya seperti menunaikan solat, yakni tidak lebih dari sekitar 5 menitan, ya, sebagaimana kita mengerjakan solat, begitu singkatnya, begitu mudahnya. Ini bagi orang-orang yang beriman. Namun bagi orang-orang kafir, hari itu adalah yaumun asir, hari yang sangat susah, sangat berat, sangat menyakitkan, sangat menjadikan mereka menderita dan sengsara. Na'udzubillah min dzalik, saudara sekalian. Dan ayat-ayat ini tentu
memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaklah mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, menghadapi hari pembalasan, menghadapi kehidupan setelah kematian, maka segeralah kita berbekal dengan bekal iman dan takwa. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Watazawwadu," dan berbekalah kalian semua, "Fa inna khairaz zadi taqwa." Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. "Wattaquni," dan bertakwalah kalian semua kepada diriku, kata Allah, "Ya ulil albab," wahai orang-orang yang berakal sehat, wahai orang-orang yang beriman. Allah sangat sayang kepada kita, para hamba-Nya yang beriman, maka mengingatkan kita agar segera berbekal diri, memperbanyak amal-amal soleh, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimudahkan nanti di akhiratnya proses penghisabannya. Jangan sampai kita menjadi manusia yang kafir, yang musyrik, yang sesat dan menyimpang dari syariat, yang kemudian nanti di akhirat akan menghadapi perkara yang sangat mengerikan, penghisaban yang sangat sulit, dan akan mendapatkan balasan azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka Jahannam yang panas apinya sangat mengerikan. 67 kali lipat panasnya api neraka itu dibanding daripada panasnya api yang ada di dunia. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari azab dan murka-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para hamba-Nya yang beriman dan bertakwa kepadanya yang selamat dan bahagia dunia akhiratnya dengan berpegang teguh terhadap syariatnya yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, para pendahulu kita yang soleh, dari para nabi, para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga kita termasuk salah satu dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.